Seteguk cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino. Kembali bersama saya, Pastor Alfred, OFM Kapusin. Mengajak Bapak Ibu untuk merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya, silahkan like dan subscribe supaya Anda boleh mendengarkan kabar baik yang ingin disampaikan oleh Tuhan pada kita setiap hari. Kali ini saya ingin berbicara terkait tentang taat. Taat dalam konteks kitab suci, kalau dalam konteks keyahudian itu kita kenal namanya Shema Yisrael. Shema Yisrael mengandung ketaatan. Ketaatan itu mengandaikan pendengaran. Pendengaran mengandaikan pelaksanaan. Karena itu kita gali satu persatu pengertian Shema, ketaatan, yang dihubungkan dengan mendengar, baru melakukan. Kita mulai dari kata pengertian pertama. Shema Yisrael atau disebut dengan Shema, itu bukan berarti sekedar mendengar, tetapi terlebih dari itu menjadi sadar akan sesuatu melalui indera pendengar. Jadi ketika mendengar, kita mendengar sesuatu, katanya mengandaikan kesadaran akan panggilan, akan arti mendengar itu. Kita lihat misalnya contoh Kejadian bab 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Itu kata Adam kepada Tuhan. Jadi ketika Yahweh memanggil dia, Adam, di mana engkau? Adam mendengar suara Tuhan dan dia menyadari keberdosaan dan kesalahan. Berarti di sini dia mendengar dan menyadari arti dari suatu panggilan itu. Jadi dalam pengertian pertama ini kita tahu bahwa ketika orang makin mendengar dengan baik, berarti dia menyadari sesuatu di balik arti dari panggilan, arti dari apa yang didengarnya itu. Kalau kita bandingkan dalam konteks zaman sekarang, kita tuh kan, kita pakai headset. Anak-anak sudah dari kecil dikasih headset, tutup telinga. Dia tentu tidak akan mendengar orang tuanya. Bagaimana dia mau dengar sudah tutup telinga? Kalau sudah dia tutup telinga, berarti dia tidak akan mendengarkan arti dari apa yang dikatakan oleh orang tuanya atau apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia akan mencari sendiri dengan buka Google. Kalau beda anak zaman dulu, dia nggak pakai headset. Saya dulu nggak ada headset. Telinga tetap terbuka begini. Jadi panggilan orang tua jarak jauh. Hei, Thomas, kata papa kan. Kalau dulu kan di kampung itu kan, kampung saya ada gunung-gunung itu. Dipanggil dari situ. Wah, langsung saya kedengaran. Masih main dengan teman-teman, main gasing, main apapun dulu zaman dulu. Kalau kita udah dengar, baru satu kali panggilan harus cepat pulang. Adam tadi satu kali dia langsung menyadari arti dari panggilan Tuhan itu, bahwa dia tahu dia bersalah. Beda zaman sekarang. Coba orang, anak-anak udah pakai headset, tutup telinganya, dia nggak akan mendengar, dan dia tidak tahu arti panggilan dari papa dan mamanya. Karena itu latih anak supaya lepasan headset. Kalau enggak, anak akan tetap tidak mendengarkan Anda. Lalu mendengar juga dalam konteks Shema Yisrael tadi, itu berarti mengindahkan atau menaati atau mengabulkan. Bayangkan ketaatan tadi diartikan dengan mendengar dan memahami. Yang kedua, mengindahkan atau menaati atau mengabulkan. Ketika Tuhan memanggil Abraham itu adalah gambaran pengertian Shema Yisrael yang kedua. Dia mendengar dan mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, Adam, Abraham, tolong persembahkan anakmu Ishak. Abraham mentaatinya. Dia mempersembahkan anaknya Ishak. Karena itu Abraham mengangkat dia menjadi bapa bagi segala bangsa.
Abraham, pergilah dari kampung halamanmu, pergi ke tanah terjanji. Kamu akan mendapatkan turunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Abraham menanti, pergi, dan berhasil. Coba kalau zaman sekarang anak-anak, wah, orang tuanya aja tidak didengar, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi saya agak khawatir, karena saya juga pengelola yayasan. Kadang saya agak khawatir sekarang adalah anak makin tahun makin punya kecenderungan untuk melawan orang lain. Pertama dimulai dari melawan orang tua, melawan guru, melawan saudara-saudaranya, pasti akan lebih luas melawan orang lain. Karena apa? Dia tidak dilatih untuk mendengar dan melaksanakan apa yang didengar. Abraham mendengar suara Tuhan dan dia melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Anak-anak tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua, apalagi melaksanakannya. Jadi ketaatan makin berkurang. Kalau Bapak Ibu jujur ya, itu memang sekarang jadi orang tua susah sekali. Karena apa? Melatih anak mendengar itu luar biasa susah. Kalau udah mendengar susah, berarti menaati agak susah. Ketaatan tidak akan ada dalam diri anak. Mengapa? Karena telinganya sudah tertutup. Memang ini penting. Ketika Samuel juga dipanggil oleh Tuhan di dalam bait Allah, dia pergi kepada Eli, dia pikir Eli panggil dia. Tapi Eli bilang apa? Katakan saja, bersabda saja Tuhan, hambaku mendengar, hambamu mendengar. Dan itu yang pengertian dalam perjanjian lama itu ada dua itu. Jadi tadi itu mendengar untuk memahami, mengerti apa yang didengar. Yang kedua, mendengar dan melaksanakan. Shema Yisrael itu punya muatan ketaatan yang luar biasa. Karena mengandung mendengar, mengerti, mendengar, melaksanakan. Sedangkan dalam perjanjian baru, mendengar itu artinya taat. Orang yang mendengar tapi tidak taat berarti tidak bisa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia mengungkapkan ketaatan putra tunggal, Yesus Kristus, yang taat bukan setengah-setengah, tapi taat yang sesungguh-sungguhnya. Apakah Anda bisa menemukan ini dalam konteks manusia zaman sekarang? Wah, susah. Yesus itu taat yang sepenuh-penuhnya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Taat yang luar biasa. Saya katakan ini karena memang sekarang melatih anak-anak untuk taat itu luar biasa susah. Anak akan selalu bertanya. Dia tidak mendengar apa yang dia bertanya. Ketika kita menjelaskan, dia nggak mendengar. Dia mencari yang lain lagi. Jadi memang tidak akan selesai. Dia mencari, belum tentu jawaban yang dicari di internet itu sesuai dengan dirinya, sesuai dengan yang seharusnya. Jangan-jangan yang di internet itu nggak jelas sumbernya. Dia percaya pula apa yang dibaca. Telinganya nggak dilatih. Dia hanya melatih matanya, melihat apa yang ditulis orang. Tapi tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain. Jadi memang penting sekali untuk taat. Dan dalam surat Rasul kepada Titus bab 3 ayat 1 dikatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada perintah pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi ketaatan ini untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena itu
Orang tua perlu melatih anak untuk taat dari kecil, dari hal-hal yang kecil. Jika Anda tidak melatih dia dari sekarang, Anda akan menuai akibatnya nanti. Ketika dia dewasa, karakter ketidaktaatan tidak ada dalam dirinya. Lalu dalam perjanjian lama juga, dalam perjanjian baru, ketaatan itu, kepatuhan itu sebenarnya lahir dari pendengaran. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau orang mendengar dengan baik, pasti dia akan melaksanakan apa yang kita katakan kepadanya. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari mendengar, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita mendengar firman Tuhan, meresapkan di dalam hati, membuat kita beriman kepada Tuhan. Jadi mendengar selalu diungkapkan. Ya, baik juga untuk kita senantiasa melihat, mendengar dengan baik. Kalau dalam Amsal itu lebih lengkap dia bilang. Amsal bab 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita melatih anak kita melihat dengan baik, mendengar dengan baik, pasti akan luar biasa. Karena dua indera ini saat ini terganggu luar biasa. Pada kata Amsal itu, melihat dan mendengar itu diciptakan oleh Tuhan itu. Tapi anak-anak sekarang apa? Dia menutup matanya dari orang tuanya. Dia menutup telinganya dari perkataan orang tuanya. Bisa saja keteladanan, mata anak tidak melihat keteladanan yang baik, dan tidak mendengar perkataan-perkataan yang baik. Mungkin bisa saja di dalam keluarga kita hanya mengatakan yang jelek-jelek, jadi anak itu hanya mendengar yang jelek-jelek. Bagaimana dia bisa mendengar dan melaksanakan yang baik? Karena yang masuk di telinganya itu jelek semua, yang dia lihat jelek semua. Karena itu penting, hai orang tua, perhatikan ini dengan baik. Karena itu saya kembali ulangin, Bapak Ibu latih ketaatan, harus latih telinga anak, latih mata anak. Kalau dia mendengar dengan baik, saya yakin dia akan melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan. Dia mendengar dengan baik, melihat dengan baik, berarti dia akan melakukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tua. Karena ketaatan zaman sekarang, persennya anak yang taat sudah semakin kecil. Mungkin di antara 10 anak hanya satu yang mungkin syukur-syukur satu masih taat. Saya perhatikan di sekolah saja. Kadang-kadang guru itu capek luar biasa loh Bapak Ibu. Bayangkan satu kelas kalau 30 anak, dia sendiri. Dia ngomong belum tentu didengar oleh mereka itu. Ribut anak itu luar biasa sekarang ribut. Dia tidak mau dengar orang lain, dia pingin berbicara. Padahal anak itu harusnya lebih banyak mendengar dan melihat daripada berbicara. Kenapa? Memang ini yang duluan diisi terus. Masuk di sini terus, baru masuk dalam, baru keluar cuma 1-2. Yang penting-penting aja. Karena itu saya ingatkan kembali, mari kita melatih anak untuk mendengar dengan baik. Anak harus dilatih kalau orang tua lagi bicara, dia tidak boleh berbicara. Harus. Ini saatnya orang tua berbicara. Anak harus dikunci mulutnya. Makanya kalau kita masuk di TK itu ada namanya kunci mulut. Itu melatih anak untuk jangan bicara dulu, sekarang gurunya yang bicara. Orang tua apakah pernah melatih kunci mulut? Sekarang papi mami bicara. Jadi latih dia, lepaskan headset, buka matanya. Dia mendengar dengan baik, melihat dengan baik.
maka Anda akan mendapatkan dia menjadi anak yang taat pada Anda. Anak yang luar biasa. Saya kira situ aja dulu ya. Seteguk Cappuccino enak rasanya. Salam Cappuccino. Ingat like and subscribe.